Jadi kalau kita tidak sabar dengan organisasi kita, tim kita, karena kemampuan mereka, fokus mereka, pengalaman mereka tidak sebaik kita, anjurannya begini, kalau Anda tidak sabar dengan hasil kerja tim Anda, lakukan sendiri. Kan kita yang paling ahli, lakukan sendiri. Tetapi ada istilah organisasi, organ. Jadi kalau punya 100 anak buah dengan kemampuan 10% kemampuan kita, total kemampuan mereka adalah 1000%, Pak. Daripada saya. Itu sebabnya saya belajar. Waktu masih muda sulit sekali menunggu orang bekerja, padahal saya tahu harusnya gitu aja begitu. Tetapi saya bersabar menahan diri karena kalau saya bergantung hanya kepada diri sendiri, kita hanya punya 24 jam dan harus ada istirahat. Kita tidak selalu tahu yang diketahui oleh orang lain. Kita membutuhkan perlindungan dari kesalahan karena pengalaman orang lain. Kemudian satu lagi yang sedikit disadari oleh atasan. Setiap anak buah kita itu membawa doa orang tua mereka, keluarga mereka. Jadi anak buah kita itu membawa perlindungan dan kemudahan-kemudahannya sendiri. Jadi kita itu menganggap bahwa karena hanya mereka tidak sepandai kita, maka mereka itu useless. Satu anak tidak ada gunanya, tetapi dia membawa doa ibunya yang tulus bisa menjadi penyelamat loh. Nah, jadi kalau atasan itu ikhlas melihat anak buahnya sebagai organ, anggota tubuhnya. Lalu kenapa saya menyebut tim saya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya? Karena anggota tim saya itu bagian dari hati saya. Saya sayangi mereka, saya perhatikan mereka, saya pikirkan mereka. Sehingga kalau ada keberkahan-keberkahan yang mereka bawa, walaupun mereka tidak semampu saya pada awalnya, mereka akan menjadi pembantu, penolong, penyelamat, dan satu lagi, pelaksana. Kita semua itu butuh pelaksana. Tidak ada orang bisa disebut pemimpin kalau semua dilaksanakannya sendiri. Pemimpin yang hebat itu waktu hadir semua rajin. Oke. Yang lebih hebat lagi, tidak hadir pun lebih rajin. Bayangkan pemimpin yang tidak hadir lalu anak buahnya pesta, poco-poco, dansa. Jadi kalau begitu, ukuran kualitas pribadi sebagai pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena itu tugas khusus dari Tuhan. Kamu orang biasa kecuali kamu jadi pemimpin. Nah, masa mau menjadi pemimpin kamu merendahkan yang kamu pimpin? Karena seorang pemimpin itu bukan memimpin. Pemimpin itu membesarkan pemimpin berikutnya. Jadi kalau begitu, ikhlas itu sulit bagi pemimpin. Ikhlas mendelegasikan, ikhlas mempercayakan. Tanya tim saya itu, Pak Rahmat, Pak MA, Pak Maskal, Pak Denny. Berapa kali saya harus meluruskan, memperbaiki setiap hari? Sering, gitu. Sampai mereka membalas dengan juga mengoreksi saya, gitu. Ya, tapi kami menyikapinya dengan ramah, dengan lucu, dengan ketawa, karena ciri dari organisasi yang tumbuh dipimpin oleh orang yang tidak membatasi pertumbuhannya sendiri. Pemimpin itu atap dari pertumbuhan organisasi. Jadi kalau atasannya tidak melepaskan kewenangan bagi anak buahnya, organisasinya tidak tumbuh. Ikhlas mengenali bahwa bahkan yang terkecil di antara kita memiliki potensi untuk menjadi penyelamat bagi sebesar-besarnya orang. Tolong diingat, orang besar itu lebih gampang jatuh daripada orang kecil. Orang kecil itu sudah nempel lantai. Mau jatuh kemana lagi? Orang besar itu di atas. Dan yang biasanya menyelamatkan kita adalah orang-orang kecil yang kita cintai. Itu.